Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta dan aku kali ini balik lagi bersama Bisa CPNS untuk bersama-sama kita latihan soal ya teman-teman dalam rangka pelaksanaan SKD CPNS 2024. Oke, untuk di video kali ini aku mau bahas soal TKP atau tes karakteristik pribadi dan sekaligus mungkin aku bakal kasih tips juga ya untuk kalian dapat poin 5 ya. Tanpa berbasa-basi lagi di sini aku langsung aja masuk ke soal yang pertama. Setiap kali menyampaikan pertanyaan di saat kuliah, teman Anda selalu menjadi bahan candaan karena seringkali menggunakan logat yang aneh. Terdengar membentak dan memarahi, bahkan kadang kurang dapat dipahami. Sebagai ketua kelas di perkuliahan tersebut, apa yang Anda lakukan? Oke, ini udah cukup jelas ya teman-teman terkait kasus di soalnya, gitu ya. A. Mengajak semua orang berinteraksi sambil mempelajari perbedaan dari setiap orang. Oke, ini bisa jadi ya, kita simpen dulu. B. Menjalin pertemanan dengan saling menghormati dan tidak membeda-bedakan. Oke, ini kita juga simpen ya, bisa jadi. C. Mendiamkan saja karena memang itu bagian dari dinamika interaksi sosial. Nah, opsi C ini udah jelas ya, bukan yang paling tepat. D. Menanyakan secara langsung dan menyampaikan pandangan teman-teman lain. E. Menanyakan kepada teman dekatnya mengenai asal daerah dari teman tersebut. Oke, ini kita mungkin bisa ya, kita simpan dulu. Nah, sebenarnya teman-teman ya, aku rasa kalian juga udah tahu opsi dengan poin 5 itu yang mana. Nah, ini kan kita kasusnya adalah ada perbedaan gitu ya di kelas itu. Nah, kalian itu jadi ketua kelas gitu ceritanya ya. Apa yang harus dilakukan terhadap ada perbedaan? Dan di sini teman-teman, opsi yang paling tepat ya, poin 5 adalah A. Mengajak semua orang berinteraksi sambil mempelajari perbedaan dari setiap orang. Jadi gini ya, kenapa opsi A ini poin 5? Nah, opsi A itu ada poin plus karena mengajak semua orang, teman-temannya. Jadi, nggak hanya dari kita aja, tapi kita juga sampai melibatkan orang ya, untuk bersama-sama berinteraksi gitu, sambil kita tuh mempelajari perbedaan yang ada. Nah, opsi A ini yang paling tepat gitu ya, untuk dilakukan ketika ada perbedaan gitu, apalagi perbedaan suku, budaya, itu kan kita nggak bisa paksakan ya, harus seperti suku yang A, harus seperti suku yang B. Nah, itu kan nggak bisa. Jadi, cara kita harus memahami dan mempelajari gitu. Oke, aku rasa kalian udah paham. Aku next ke soal yang berikutnya. Anda dan rekan kerja harus melakukan kunjungan kerja ke daerah pedalaman yang adat istiadatnya masih sangat kental. Saat tiba di sana, Anda dan rekan kerja diminta untuk ikut dalam kegiatan tradisi menerima tamu yang datang dari luar. Anda dan rekan kerja disuguhi tarian, makanan, dan doa nenek moyang mereka. Dalam hal ini Anda akan, oke, pertanyaannya adalah bagaimana sikap Anda ya ketika disuguhi oleh sesuatu yang mungkin asing ya atau baru bagi kalian gitu. A. Menolak dengan halus karena merasa kurang nyaman untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Nah, opsi A ini udah bukan banget ya jawaban yang paling tepat. B. Meminta rekan kerja Anda untuk menjadi perwakilan dan Anda tidak ikut kegiatan tradisi. Nah, ini juga udah bukan jawaban yang paling tepat, teman-teman. C. Menerimanya dengan senang hati untuk menghormati dan menghargai tradisi setempat. Nah, opsi C ini betul ya, bisa jadi kita simpan dulu. D. Mengikuti kegiatan sebagai syarat saja supaya diterima untuk kunjungan kerja. Nah, opsi D ini sebenarnya mungkin bisa jadi, tapi kalau kita bandingkan dengan opsi yang C, opsi D ini udah pasti bukan jawaban yang paling tepat ya. E. Ikut berpartisipasi dan ikut membantu proses kegiatan jika diperbolehkan sebagai rasa hormat. Nah, opsi E ini juga bisa jadi, teman-teman. Ya, aku bakal kasih tahu dulu opsi dengan poin tertinggi, baru nanti kita masuk ke pembahasannya ya. Yang paling tepat, opsi 5 adalah E, teman-teman ya. Ikut berpartisipasi dan ikut membantu proses kegiatan jika diperbolehkan sebagai rasa hormat. Nah, di sini yang jadi poin plus ya, selain ikut berpartisipasi, kita juga ikut membantu proses kegiatan ya, jika memang itu diperbolehkan.
Nah, itu ada poin plusnya sebagai inisiatif kita untuk bersama-sama bergotong royong menyiapkan proses kegiatan gitu teman-teman ya. Jadi kunci dari soal seperti ini adalah ya kalian itu harus menerimanya gitu sebagai bentuk atau upaya kalian menghargai hal yang sudah diberikan, hal yang sudah disuguhkan kepada kalian gitu teman-teman ya. Oke, semoga di sini kalian paham. Aku rasa kalian juga ngerti ya apa yang aku sampaikan. Kita next ke soal yang berikutnya. Saat terjadi gempa dan rumah Anda hancur, Anda harus mengungsi ke tenda darurat bersama warga lain. Semua tenda sudah terisi penuh, dan ada satu gereja yang menyumbangkan tenda tambahan, tetapi ada lambang salib yang cukup besar di tenda tersebut. Sebagai orang yang memiliki keyakinan berbeda dan harus dihadapkan dengan situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Oke, ini juga pertanyaannya cukup jelas ya. Ketika kalian dihadapkan oleh sesuatu yang berbeda dari keyakinan kalian, itu sikapnya seperti apa? Dan di kasus ini kan kalian itu kena musibah ya dan harus mengungsi gitu. Jadi upaya apa yang bisa kalian lakukan? A. Menolak dengan halus karena merasa tidak nyaman dengan tenda berlambang salib. Nah, ini menurut aku bukan opsi dengan poin 5 ya, teman-teman. Karena takutnya nanti kesannya itu kalian mendiskriminasi gitu ya terhadap kepercayaan yang berbeda gitu dari kalian. B. Tetap mengungsi dan menutupi lambang salib dengan kain saat relawan gereja sudah pergi dan melepasnya jika relawan datang lagi. Nah, ini juga menurut aku bukan ya, teman-teman, jawaban yang paling tepat. Ya, sama seperti opsi yang tadi, takutnya kalian itu kesannya mendiskriminasi gitu. C. Bersyukur dan tetap mengungsi di tenda tersebut dan tidak mempermasalahkannya karena tidak akan menggoyahkan keyakinan Anda. Nah, opsi C ini bagus ya. Kita simpan dulu, coba kita lihat opsi yang lainnya. D. Ikut mengungsi ke tenda lain walau harus berdesak-desakan karena tidak ingin dicap umat Kristiani. Nah, ini udah pasti bukan banget jawaban yang paling tepat. E. Mengucapkan terima kasih pada relawan gereja dan meminta izin apabila diperbolehkan untuk menutup lambang salib karena mayoritas pengungsi berbeda keyakinan. Nah, opsi E ini juga menurut aku kurang ya dan bukan jawaban yang paling tepat gitu. Sehingga yang dapat poin 5 di sini adalah C. Ya, teman-teman, bersyukur dan tetap mengungsi di tenda tersebut dan tidak mempermasalahkannya karena tidak akan menggoyahkan keyakinan Anda. Ya. Nah, ini jawaban yang paling tepat dan sikap yang harus kalian lakukan. Ya, memang kalau kalian punya keyakinan berbeda dan dihadapkan oleh sesuatu hal yang berbeda dari keyakinan kalian, kalian harus tahu dulu nih konteks soalnya itu apa. Nah, kalau ini kan hanya sekedar tenda untuk mengungsi ya, teman-teman. Ya, walaupun memang ada lambang salib, itu kan bukan berarti kalian itu harus mengikuti keyakinan itu. Kan nggak gitu ya. Jadi ya walaupun kalian dihadapkan situasi seperti ini, jika memang kalian itu kuat dan yakin terhadap kepercayaan yang kalian pegang ya, seharusnya itu nggak akan jadi masalah gitu teman-teman. Oke, semoga di sini kalian paham. Aku next ke soal yang berikutnya. Ismail memerlukan tambahan seorang anggota tim pemasaran. Rian merupakan seorang karyawan berprestasi di divisi lain yang berasal dari suku tertentu. Ismail belum pernah berinteraksi dengan Rian karena latar belakang suku yang berbeda. Apa yang seharusnya dilakukan Ismail? Oke, nah, ini juga mungkin mirip-mirip ya kasusnya dengan soal sebelumnya, adanya perbedaan gitu ya. A. Mencari informasi bila mana Rian memiliki visi pemasaran yang sama dengannya. B. Memilih anggota yang berlatar belakang suku yang sama dengan Ismail. Nah, ini udah bukan ya, opsi B ini nggak tepat ya. C. Melibatkan Rian dalam tim dan mendorong anggota tim saling bekerja sama. Nah, ini bagus ya, bisa jadi kita coba lihat opsi yang lain dulu. D. Mencari anggota dari karyawan yang telah dikenal dan pernah berinteraksi. Nah, ini menurut aku opsi D juga kurang tepat ya, dengan poin tertinggi. E. Mengajak Rian untuk menjadi anggota tim meskipun belum pernah berinteraksi. Oke, nah sebenarnya ini udah kelihatan banget ya opsi dengan jawaban yang paling tepat itu yang mana. Tapi aku mau bahas juga ya.
Kita balik lagi ke soalnya. Jadi ceritanya Ismail ini kan perlu tambahan anggota. Ada satu nih anggota yang berprestasi, hanya saja dari suku yang berbeda. Dan Ismail ini tuh nggak pernah juga ya dia berinteraksi dengan Rian gitu. Nah, bagaimana sikap yang ditunjukkan? Dan yang paling tepat, opsi dengan poin 5 adalah C. Melibatkan Rian dalam tim dan mendorong anggota tim saling bekerja sama. Gitu teman-teman. Semoga kalian paham ya. Intinya kalau ada soal yang memang membahas tentang perbedaan, kalian itu nggak bisa ya ibaratnya menolak perbedaan itu. Dan kalian itu nggak bisa menghindari yang namanya perbedaan. Dan kalian itu harus menerima gitu teman-teman ya terhadap perbedaan yang ada. Kita next ke soal yang berikutnya. Teman Siti menyarankan supaya ia memasang GPS diam-diam di handphone pasangannya agar dapat mengetahui keberadaannya kapanpun dan dimanapun. Jika Anda menjadi Siti, bagaimana tanggapan Anda terhadap saran tersebut? Oke, nah bagaimana tanggapan kalian ya kalau ada teman yang nyaranin untuk masang GPS diam-diam gitu? A. Segera memasang GPS karena penasaran dengan kegiatan dan kepergian pasangan Anda. B. Mengatakan tidak akan memasang GPS di handphone pasangan karena perbuatan ilegal dan tidak baik. C. Akan memasangnya jika timbul kecurigaan. D. Akan memasangnya asal ada persetujuan dari pasangan. E. Mengatakan akan memasang GPS tapi kenyataannya tidak karena tidak enak menolak saran. Oke, jadi gini teman-teman ya. Ini kan kita disaranin masang GPS yang tujuannya untuk memata-matai ya terhadap tindakan atau perilaku dari pasangan. Nah, itu kan menurut aku hal yang bersifat pribadi, ya, hal yang bersifat private gitu. Dan itu nggak boleh sembarang dilakukan gitu teman-teman, karena bisa melanggar hukum. Sehingga ya di sini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, mengatakan tidak akan memasang GPS di handphone pasangan karena perbuatan ilegal dan tidak baik. Ya teman-teman, nah opsi B ini tindakannya benar dan alasannya juga benar gitu. Oke, semoga di sini kalian paham. Aku di sini mau kasih kalian satu soal tambahan. Coba kalian jawab kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling tepat. Jawaban kalian bisa taruh aja di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.